Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ya. Mohon maaf tapi belum move on ya. Alhamdulillah, kita pada hari ini Masya Allah kedatangan Ustadz lagi yang akan memberikan motivasi, semangat buat kita semua, Insya Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Ahmad Bazir. Selamat datang di Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, sang bumi Ruwai. Kotanya indah, kota bertauhid, insya Allah. Tadi Ustaz sudah melihat apanya ini? Gerbangnya ya, gerbang Kota Bandar Lampung dengan kalimat tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita menjadi manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menyingkat waktu, insya Allah kita sudah sama tahu materi kita hari ini apa? Hak-hak Al-Quran. Barakallahu fiik. Jadi silakan anak-anakku dengarkan baik-baik, berikan atensi yang luar biasa, catat materinya dan jangan lupa nanti dikumpulkan materinya, bukunya dengan nabinya. Dan seperti biasa nanti juga ada spesial dari Ustaz ya. Baik, untuk tingkat waktu kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani fillah, azakumullah, para santri sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Para asatidzah sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla selalu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dalam membimbing santri, Masya Allah. Alhamdulillah, sangat luar biasa senangnya saya menginjakkan kaki saya di tanah Bandar Lampung ini, Masya Allah, Provinsi Lampung, melihat wajah-wajah para santri yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Dan insya Allah wajah-wajah anak-anak yang saleh. Allahumma amin. Itu bilang ganteng kok GR, subhanallah. Insya Allah Ta'ala kita akan membahas sedikit tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah kepada Al-Quranul Karim. Apa saja hak-hak dari Al-Quranul Karim yang wajib kita tunaikan, harus kita tunaikan. Karena ternyata Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, yang ini adalah keluhan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, angkat tangan. Surat Al-Furqan urutan keberapa dalam Al-Quran? Surat Al-Furqan urutan keberapa dalam Al-Quran? Masya Allah, ini Masya Allah. 4 jauh, 4 An-Nisa. Al-Furqan. Angkat tangan. Angkat tangannya berujuk keluar. Barakallahu fikum, Masya Allah. Coba.
urutan 25. Urutan ke 25 dalam Al-Quran di ayat 30. Di ayat ke 30. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini yang diacuhkan, yang dicuekin, yang ditinggalkan. Lihat, ini keluhan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh bahwa umatnya telah meninggalkan Al-Quranul Karim, telah mencueki Al-Quranul Karim. Dan subhanallah, ternyata benar. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin dan muslimat mengaku Islam, KTP-nya Islam, seorang muslim dan muslimat, tapi nggak bisa baca Al-Quranul Karim. Tapi nggak tahu apa saja hak-hak dari Al-Quranul Karim yang wajib dia tunaikan. Ini pentingnya bagi seorang muslim dan muslimah mengetahui apa saja hak-hak dari Al-Quranul Karim yang wajib kita tunaikan. Kita akan sebutkan hak-hak dari Al-Quranul Karim yang harus kita tunaikan. Yang pertama, hak yang pertama, meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan yang paling utama, meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala, perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalil tentang masalah ini sangat luar biasa banyaknya dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-19. Ini Al-Quran Al-Karim memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-9, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, pada jalan yang lurus. Nah, ini dalil yang menunjukkan, kata para ulama, bahwa Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkannya di bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Nah, maka ini dari sekian banyak kewajiban atau hak-hak dari Al-Quran Al-Karim yang kita harus jalankan, meyakini bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kalam Allah. Kita akan sebutkan dalil banyak yang luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, adab yang kedua atau hak yang kedua, beriman bahwa Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik perkataan. Beriman bahwa Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik perkataan. Dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya adalah sebaik-baik hukum. Beriman bahwa Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik perkataan, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya adalah sebaik-baik hukum. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-43. Surat Az-Zumar ayat ke-43. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan perkataan yang paling baik, ya, ahsanal hadithi kitaba,
Allah Azza wa Jalla telah turunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim kita wajib meyakini adalah perkataan yang paling terbaik, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya yang paling terbaik di dalam. Ini Al-Qur'an Karim. Luar biasanya Al-Qur'an, subhanallah. Dan Al-Qur'anul Karim kita tahu bersama memiliki banyak sifat yang Allah Azza wa Jalla sifati dari Al-Qur'an. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Qur'an dalam ayat ini ada 4 sifat. Ada berapa? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Sifat yang pertama Allah Azza wa Jalla sifati Al-Qur'an dalam ayat ini, sungguh telah datang pelajaran, peringatan, mau'izah dari Rabb kalian. Ini yang pertama. Sifat pertama apa? Al-Quran ini pelajaran atau peringatan. Betul. Al-Quran Al-Karim memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada diri kita. Sehingga orang-orang yang dekat kepada Al-Quran Al-Karim, maka dia akan tahu dia hidup di atas muka bumi ini bukan seperti hewan yang kerjaannya mungkin makan, minum, tidur, kawin, mati. Tidak. Tapi seorang hidup di atas muka bumi ini ada tujuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Ada tugas mulia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-Quran memberikan pelajaran itu kepada kita. Al-Quran memberikan peringatan itu kepada kita. Mau'izah yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sebutkan apa? Wa shifaa'un lima fis sudur. Shifa, apa shifa? Obat. Hah? Penyembuh. Apa bedanya obat sama penyembuh? Untuk minum obat bisa sembuh bisa enggak? Betul? Kalau obatnya salah enggak sembuh. Kalau obatnya enggak cocok enggak sembuh. Tapi kalau shifa bukan hanya dawa. Kalau dawa obat, shifa penyembuh, sudah pasti sembuh. Shifaa'un lima fis sudur. Penyembuh dari apa yang ada di dalam hati manusia. Bayangkan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi adalah Al-Quranul Karim bukan hanya penyembuh dalam hati manusia, tapi juga penyembuh pada badan jasmani manusia. Ini sifat yang kedua. Apa itu? Syifa Al-Quran. Yang ketiga, hudan. Apa hudan? Petunjuk, hidayah. Naam. Ketika seseorang dekat kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada dirinya mana jalan yang lurus untuk dirinya. Allahu Akbar. Petunjuk, hidayah. Dan yang terakhir, warahmah, dan juga rahmat atau kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ini 4 sifat dalam ayat ini. Yang pertama tadi apa? Lihat lagi contekannya. Yang pertama, mau'izah. Sifat pertama adalah mau'izah, pelajaran atau peringatan. Yang kedua, syifa. Apa syifa? Penyembuh. Yang ketiga, hudan, petunjuk, hidayah. Yang keempat, rahmat, kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Ini diantara keistimewaan dari Al-Quran. Yang ketiga, hak-hak kepada Al-Quran. Jadi yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Allah yang disebutkan di dalamnya, menjalankan perintah-perintah Allah yang disebutkan di dalamnya, serta menjauhi larangan-larangan Allah.
menjalankan perintah-perintah Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Ini diantara yang paling terpenting dari Al-Quran. Ketika Al-Quran Al-Karim memerintahkan akan sesuatu kepada kita, nggak ada cerita kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Ketika Al-Quran Al-Karim melarang sesuatu kepada diri kita, tidak ada cerita kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena ini kalamullah. Ini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan perkataan manusia, tidak. Tapi perkataan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dan pada saat zaman dulu ketika Quraisy itu sastra itu lagi sedang tinggi-tingginya luar biasa. Ketika Al-Qur'an Al-Karim itu turun, mereka terheran-heran luar biasa. Mereka tercengang-cengang sehingga banyak dari mereka mengatakan apa? Ini bukan perkataan manusia. Ini bukan buatan manusia. Bayangkan, mereka tahu. Mereka paham. Kenapa? Karena sastra itu sedang tinggi-tingginya luar biasa pada saat itu. Sehingga apa? Ketika ada syair yang paling luar biasa, maka ditempel di Ka'bah itu. Ketika Al-Quran Al-Karim turun, Allahu Akbar, habis itu kalah semua itu. Jadi luar biasanya Al-Quran Al-Karim. Nah, syahid bahasan kita adalah ketika Al-Quran Al-Karim turun kepada diri kita, memerintahkan akan sesuatu, melarang akan sesuatu, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah mentaati akan perintah dan larangan tersebut. Tanpa ada rasa berat dalam hati ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tersebut. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, subhanallah. Jadi di antara kewajiban kita kepada Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat. Meyakini kebenaran berita-berita yang disebutkan di dalamnya. Meyakini kebenaran berita-berita atau kabar-kabar yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita wajib meyakini tentang kebenaran berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Gak boleh ragu sedikit pun, gak boleh sama sekali. Jika Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada diri kita tentang adanya contoh, tentang adanya kehidupan setelah akhirat, tentang adanya kehidupan setelah dunia, itu kehidupan akhirat maksudnya. Setelah mati nanti dibangkitkan, ada alam kubur, ada mahsyar dan seterusnya, wajib kita benarkan itu. Jangan seperti orang-orang kafir, jangan seperti orang-orang musyrik yang tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Nah, ini bahaya. Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 29. Surah Al-An'am ayat 29. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup ini hanyalah kehidupan di dunia saja, kata mereka. Ini perkataan siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Hidup ini cuma hidup di dunia saja, kata mereka. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan nanti. Nauzubillah. Seorang muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, itu kehidupan akhirat. Bahkan kehidupan akhirat itulah yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal bagi kalian. Nah, ini contoh salah satu berita dalam Al-Quran. Atau berita yang sebelum-sebelumnya, cerita kaum 'Ad, cerita kaum Tsamud, kan gitu. Cerita tentang Fir'aun dan seterusnya, Nabi Musa, Nabi Khidir dan seterusnya. Kita wajib membenarkan seluruh berita-berita, kabar-kabar yang disebutkan di dalam Al-Quran tanpa meragukan sedikit pun di dalam. Walaupun itu tidak masuk akal kita. Ini penting nih, kawan. Walaupun itu apa? Tidak masuk akal kita. Nah, orang zaman sekarang ada yang banyak yang seakan-akan akalnya lebih pintar daripada akal Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika disebutkan di dalil, wahyu, Al-Quran atau Al-Hadis, As-Sunnah, kayaknya nggak masuk akal ya Pak Ustaz. Siapa Anda? Siapa antum, subhanallah? Rasul sallallahu alaihi wasallam
menerima. Para sahabat menerima, yang jelas Rasul dan para sahabat lebih pintar daripada kita semua. Apalagi masalah agama ini. Orang zaman sekarang membenturkan logikanya, akalnya yang cuma sedikit, yang itu ada batasannya jelas, dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini nggak akan ketemu nih, perhatikan. Jadi ada ranah-ranah di dalam agama ini yang bicara di situ iman bukan akal. Contoh, antum sholat, sebelum sholat ngapain? Wudu. Ketika selesai wudu ternyata buang angin, berarti harus apa lagi? Harus wudu lagi. Yang wudu anggota wudu atau yang bermasalah? Yang bermasalah mana berarti? Yang bermasalah apa kalau buang angin? Batal. Belakang, betul ya? Kalau buang angin harusnya kalau pakai akal, betul ya? Harus pakai akal, kalau pakai akal doang. Harusnya yang bermasalah yang diusap, betul ya? Tapi kok anggota wudu yang diusap? Maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi." Kalau seandainya agama itu cuma dengan akal, la asfal al-khuf aula bil masah. Maka mengusap khuf itu bawahnya itu lebih harus diusap daripada atasnya. Kenapa? Karena bawahnya lebih kotor daripada atasnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan diri kita untuk mengusap khuf. Tahu khuf ya? Sepatu kulit. Itu atasnya bukan bawah. Kenapa? Karena agama ini bukan hanya dengan akal. Tapi yang pertama iman. Akalnya jangan dibuang, tapi gunakan akalnya untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menggunakan akal untuk mempertentangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak. Ini penting. Nah, banyak orang zaman sekarang seakan-akan lebih pintar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang keempat. Yang kelima, melindungi Al-Quran. Nah, ini antara kewajiban kita semua nih, Pak. Tugas kita semua nih kaum muslimin. Melindungi Al-Quran dari ulah orang-orang yang menafsirkannya semaunya sendiri, terutama orang-orang yang berilmu. Melindungi Al-Quran dari ulah orang-orang yang menafsirkannya semau sendiri. Nah, di sini pentingnya kita berilmu tentang tafsir Al-Quran, berilmu tentang isi Al-Quran. Kalau kita tahu misal ada orang nafsirin Al-Quran semaunya dia sendiri, bukan membaca penafsiran para ulama. Kita tahu nih, oh tafsirannya nggak begini nih, salah ini. Maka kita diwajibkan kata para ulama untuk apa? Menjelaskan kepada umat yang benar itu tafsirnya begini, bukan yang seperti ini, kan gitu. Yang benar itu seperti ini. Jadi mengungkap kebatilan mereka. Kenapa? Karena kalau setiap orang dibebaskan, dibolehkan untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya, rusak agama ini. Rusak pasti agama ini. Nah, di sini pentingnya kita nuntut ilmu agama. Di sini pentingnya kita membaca Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran. Di sini nih. Bagaimana kita bisa membantah misal orang-orang yang salah dalam menafsirkan Al-Quran semaunya sendiri dengan akalnya, kalau kita nggak berilmu tentang tafsir Al-Quran, betul ya? Karena itu jangan pernah malas untuk belajar apa? Al-Quran Al-Karim, terutama ini nih. Jangan pernah malas untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, mempelajari isinya, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, dan seterusnya. Nah, ini 5 yang disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, begitu juga Imam Ibnu Shalah tentang masalah kewajiban hak-hak dari Al-Qur'an Al-Karim. Sebagian ulama menambah hak-hak Al-Qur'an Al-Karim yang hukumnya sunnah di situ. Nah, tadi kan wajib, betul ya? Ini hak-hak Al-Qur'an Al-Karim yang hukumnya sunnah, tapi jangan gara-gara sunnah kemudian kita gampang ninggalin. Lihat ini, oh kan cuma sunnah Pak Ustaz, salah. Para sahabat terdahulu dan para ulama salaf terdahulu, terutama sahabat radhiyallahu anhum jami'an, berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk mengerjakan
suatu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu sunnah. Orang zaman sekarang berbondong-bondong meninggalkan sunnah Nabi dengan alasan kan cuma sunnah, Pak Ustaz. Betul? Ini salah nih, subhanallah. Maksudnya apa? Jangan gara-gara kan cuma sunnah, Pak Ustaz, jadi gampang, nggak apa-apa ditinggalin. Salah besar ini. Subhanallah. Salah besar. Merugi sekali orang-orang yang meninggalkan seperti ini. Nah, para ulama menyebutkan hak-hak Al-Quran yang sunnah hukum. Yang pertama, kalau tadi 5 berarti hak-hak Al-Quran yang apa? Wajib hukum. Sekarang hak-hak Al-Quran yang sunnah hukumnya. Contoh, yang pertama, memperbanyak di dalam membaca, menghafalkan dan menghayati. Ini memperbanyak dalam baca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam menghayati Al-Quran. Dan ini diantara silatul billah, hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla dari sini. Semakin dia sering membaca Al-Quran, semakin dia banyak menghafal Al-Quran, semakin dia sering menghayati, mempelajari isi Al-Quran, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla insya Allah gak pernah putus itu. Nah, makanya para ulama mengatakan, di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika kalian ingin mengetahui bagaimana kadar kecintaan kalian kepada Al-Quran, kadar kecintaan kalian kepada Allah, coba lihat bagaimana interaksi kalian kepada Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kalian ingin tahu nih, kalian benar-benar cinta sama Allah nggak? Atau jangan-jangan cuma cintanya bohong doang? Maka coba lihat, kata para ulama, apa? Bagaimana interaksi kalian dengan Al-Quran. Apakah kalian sering baca Al-Quran? Apakah kalian sering menghafal Al-Quran, memurajaahnya? Apakah kalian sering menghayati isi Al-Quran? Apakah kalian sering mempelajari isi Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran ini sangat luar biasa, memberikan pengaruh luar biasa bagi seseorang. Al-Quran. Makanya kalau kita perhatikan, para ulama terdahulu memulai belajar mereka dengan menghafal Al-Quran. Sehingga banyak luar biasa dari para ulama terdahulu, 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran. Luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Karena ini yang paling pertama ketika seseorang mau menuntut ilmu syar'i, ini yang paling pertama harus dia lakukan. Membuka kunci-kunci ilmu yang lain dari keberkahan Al-Quran Karim itu dengan apa? Selalu membacanya, menghafalnya, menghayatinya. Sebelum ilmu-ilmu yang lain, ini yang paling pertama jelas. Ada seorang ulama berguru dengan ulama lagi yang lebih senior. Selesai berguru dari ulama yang senior ini, dia mau pindah ke guru yang lain. Maka ulama yang senior ini menasehati, memberikan beberapa nasihat, jangan banyak. Salah satu nasihat dari ulama yang senior ini kepada ulama yang junior ini, apa itu? Wahai fulan, jangan engkau tinggalkan membaca Al-Quran dalam satu hari. Jangan pernah tinggalkan. Kenapa? Karena tingkat kemudahan atau kesulitan engkau memahami ilmu yang kau dapatkan itu diukur dari tingkat banyaknya atau sedikitnya interaksimu dengan Al-Quran. Banyak atau sedikitnya engkau baca Al-Quran. Bayangkan, subhanallah. Dan kata ulama junior ini, aku benar-benar menjalankan wasiat dari guruku ini nih, ulama yang senior. Sehingga ketika satu hari aku banyak baca Al-Quran, ilmu-ilmu yang lain itu gampang masuknya. Ya, keberkahan Al-Quran luar biasa. Ilmu-ilmu yang lain itu gampang banget saya memahami. Masuknya gampang, mahamin gampang, dan seterusnya. Tapi ketika hari itu aku sedikit atau bahkan nggak baca Al-Quran mungkin karena kesibukan aku baca yang lain, ilmu-ilmu yang lain ternyata sulit aku pahami. Nah, itu ketika marhalah SMP ini, mutawasithah ini luar biasa. Harus apa? Benar-benar selalu bersahabat dekat dengan Al-Quran Karim.
Harus bersahabat dekat dengan Al-Quran Al-Karim, sehingga keberkahan ilmu yang lain akan Allah berikan kepada diri antum. Keberkahan dunia akhirat, bahkan bukan hanya ilmu yang lain, keberkahan dunia akhirat akan Allah berikan kepada diri kita semua ketika kita dekat dengan Al-Quran. Karena tadi saya katakan di awal, ternyata Rasul SAW mengeluh kepada Allah yang keluhan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa ternyata banyak dari umat Nabi SAW yang mencueki Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, hajrul Quran. Ini sangat bahaya, luar biasa. Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lihat, saya, antum semua gak bisa jadi khairukum, sebaik-baik kalian, kecuali apa? Kecuali ketika kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan hadis ini, maksudnya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, mengamalkan isinya, mempraktikkan isinya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, antum sudah berapa juz Masya Allah nih hafalan? 10 juz. Juz tomat, juz mangga, juz apa Masya Allah ya? Sini diwajibkan hafal Quran? Enggak? Ada? Siapa yang hafal juz 30? Kelas lagi. Juz 29? Masya Allah. Juz 28? Belum selesai menunjukkan. Tambah terus hafalannya. Semakin banyak kita menambah hafalan Al-Quran, semakin ilmu-ilmu yang lain akan Allah berikan kemudahan kita memahami. Ilmu, semua ilmu, hatta itu ilmu umum. Subhanallah. Saya datang ke salah satu pesantren. Pesantren ini mewajibkan anak itu harus 6 tahun atau 7 tahun di tempat itu. Jadi SMP, di SMA harus di situ. Awal-awal dari SMP sampai 3 tahun pertama itu paling ditekankan masalah penghafal Al-Quran. Bahkan ilmu-ilmu umum yang lain itu di ujung, di akhir kan. Ketika di akhir tahun terakhir harus ada ujian, terutama ujian negara, paket B, paket C dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla cerita sendiri langsung luar biasa dari Jabir. Allah Azza wa Jalla takdirkan nilai dari anak-anak yang paling banyak hafalan Al-Qurannya itu lebih tinggi luar biasa daripada yang lain. Keberkahan dari Al-Quran luar biasa. Mau nilai apapun, bahasa Inggris, matematik dan seterusnya, yang paling tinggi, yang paling banyak hafal Al-Quran. Ya, luar biasa. Itu diantara keutamaan dari Al-Quran Al-Karim, Allah berikan keberkahan luar biasa dari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan kehidupan kita dunia akhirat akan Allah berikan keberkahan. Nah, ini pentingnya seseorang selalu bersahabat dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Banyak diri kita malas baca Quran. Betul? Yang adik? Subhanallah. Padahal coba kita bayangkan, kalau kita baca satu ayat saja, berapa huruf? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia akan dapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu pahala akan dikalikan lipat menjadi 10 pahala. Berarti satu huruf 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif satu huruf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca nih, Ikhwan, alif lam 30 pahala kita dapat. Antum cari bacaan di atas muka bumi ini, setiap satu hurufnya diganjar 10 pahala loh. Cari. Ya, kecuali Al-Quran. Baca koran. Koran ya tuh. Zaman sekarang tahu nggak koran yang baca apapun silakan, subhanallah. Nggak ada satu hurufnya diganjar 10 pahala. Allah nggak ada kecuali Al-Quran. Bagaimana kalau satu halaman?
Berapa pahala tuh? Berapa huruf tuh? Bagaimana kalau satu lembar? Bagaimana kalau satu juz? Allahu Akbar. Gunung pahala yang akan kita dapatkan ya. Tapi kalau kita malas dalam membaca Al-Quran, jangan harapkan satu dari gunung pahala itu kita gak akan dapatkan. Bahkan satu dari pahalanya kita gak dapatkan. A'udzubillah min dzalik. Bagaimana pentingnya apa? Al-Quran Al-Karim, Masya Allah. Dan itu jangan pernah apa? Malas dalam baca Al-Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat kepada para sahabatnya, li ashabihi. Itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Salah satunya membacanya, menghafalnya, menghayati isinya. Ini istimewa Al-Quran luar biasa, Masya Allah. Nah, saya memotivasi diri antum semua, jangan pernah jauh dari Al-Quran Al-Karim. Kalau kehidupan kita mau Allah berikan keberkahan, kebahagiaan dunia akhirat, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Apalagi para santri sekalian sedang apa? Menimba ilmu syar'i. Menimba ilmu syar'i. Maka marhalah seperti ini, tahapan seperti ini, tahapan benar-benar seseorang harus apa? Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak menghafal Al-Quran. Karena dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan pada kehidupan kita, insyaallah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setelah kita sebutkan tadi dari yang wajib dan juga yang sunnah, nah sekarang kita akan sebutkan di antara orang-orang yang hajrul Quran. Tadi kan di awal ayat saya sebutkan tentang apa? Keluhan Nabi SAW bahwa umatnya ternyata banyak yang meninggalkan Al-Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang hajrul Quran itu siapa aja. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu bentuknya apa saja. Catat, yang pertama, bentuk meninggalkan Al-Quran, bentuk hajrul Quran. Yang pertama, bentuk meninggalkan Al-Quran atau hajrul Quran yang pertama, tidak mendengarkan dan tidak membacanya. Tidak mendengarkan dan tidak membacanya. Ini tidak mendengarkan Al-Quran, tidak menyimak Al-Quranul Karim, tidak membaca Al-Quranul Karim. Ini diantara apa? Meninggalkan Al-Quran. Atau malas dalam baca Al-Quran, malas dalam mendengarkan Al-Quran Karim, malas dalam menyimak Al-Quran Karim. Ini termasuk apa? Hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, surah ke-7 Al-A'raf ayat 204. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, apa kata Allah? Fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Dengarkan benar-benar dengan seksama itu. Hadirkan hati kita, pasang telinga kita benar-benar ketika dibacakan Al-Quran Al-Karim kepada kita. Wa ansitu, dan apa? Diamlah, tenang. Jangan gaduh sendiri, jangan ribut sendiri, tapi apa? Diam, tenang. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Berarti sebaliknya nih, ikhwan. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, sebaliknya, orang yang dibacakan Al-Qur'anul Karim, dia tidak mendengarkan dengan baik, dia sibuk sendiri, dia tidak memperhatikan, dan dia tidak apa? Dia tidak diam ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim kepadanya. Jangan harapkan Allah akan berikan rahmat kepadanya.
Ya, bagaimana luar biasa ini, Masya Allah, Allah Azza wa Jalla sebutkan. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan di antara ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang hakiki, Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat keberapa? Nah. Hah? Al-Anfal surat berapa? Surat ke-8. Barakallahu fikum. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-2. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lihat, Allah memulai ayat ini dengan kata-kata innama. Innama di dalam bahasa Arab ini uslubul hasr atau ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Itu innama. Sesungguhnya hanya, sesungguhnya hanyalah. Allah memulai ayat ini dengan itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak masuk dalam ayat ini. Ini kriteria orang yang beriman, mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah. Siapa mereka? Apa ciri mereka? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan Al-Quran kepadanya, bertambah keimanannya. Allahu Akbar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Lihat, salah satu ciri dari syahid bahasa kita lah, di antara ciri orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Coba kita lihat dari kita masing-masing. Ketika kita dengar satu qari yang baca Al-Quran, atau ketika kita baca Al-Quran, bertambah atau tidak keimanan kita? Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan ini di antara ciri orang-orang yang beriman dengan iman yang sejati, iman yang hakiki, salah satunya adalah ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, maka bertambah iman. Atau dia baca Al-Quran Al-Karim, bertambah keimanannya. Atau ketika baca Al-Quran ternyata sama aja. Ketika dibacakan Al-Quran kepadanya, sama sekali tidak tersentuh hati. Hati-hati, subhanallah. Hati-hati, subhanallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ketika kita baca Al-Quran, tidak merasakan kenikmatan dalam baca Al-Quran tersebut, bisa jadi hati kita sedang berpenyakit pada saat itu. Bayangkan, subhanallah. Ini sangat apa? Bahayanya ketika seseorang tidak nikmat ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran. Yang kedua, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran yang kedua. Yang kedua, tidak mau memahami dan mentadabburi maknanya. Tidak mau memahami dan mentadabburi makna. Jadi gak mau memahami isi Al-Quran, gak mau mentadabburi isi Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat, katakan lagi, surat Shad. Surat Shad. Surat keberapa dalam Al-Quran? Surat Shad. Contekannya cepet juga, Masya Allah. Ya, Allah. Isikan dari contekan Indonesia ya. Ini nggak apa-apa, bagus. Berarti bawa Quran di sini, betul ya? Ngajinya bawa Quran, Masya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman
Dalam surat Shad, surat 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kata Allah Azza wa Jalla kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh keberkahan. Ya, Al-Quran penuh apa? Keberkahan. Para ulama tafsir mengatakan apa? Ishtaghalna bihadzal kitab faghamaratna al-barakatu wal khairat. Kami menyibukkan diri dengan kitab ini Al-Quran sehingga kami diterpa dengan keberkahan dan kebaikan dari atas langit. Dan Allah sebutkan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh keberkahan. Untuk apa Al-Quran ini? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Subhanallah. Ya. Berarti orang-orang yang tidak mau memahami isi Al-Quran, tidak mau mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran, mereka di antara orang-orang yang meninggalkan atau mencueki Al-Quran. Yang ke berapa? 3. Di antara hajrul Quran, kata para ulama, tidak mengimani Al-Quran. Tidak mengimani Al-Quran. Tidak mengimani Al-Quran. Berarti dia nggak beriman kepada apa? Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam surat Ali Imran ayat keempat. Surat ketiga Ali Imran ayat keempat. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang kafir, lihat, orang-orang kafir tidak mengimani isi Al-Quran jelas. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang sangat berat. Dan Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa lagi, mempunyai balasan dari siksanya. Subhanallah. Ya, orang-orang kafir, mereka tidak mengimani isi Al-Quran Karim. Mereka mengkufuri dari isi Al-Quran Karim tersebut. Ini yang menjadikan mereka mendapatkan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, tidak mengamalkan petunjuk Al-Quran. Tidak mengamalkan petunjuk Al-Quran. Yang keempat, tidak mengamalkan apa? Petunjuk Al-Quran. yakni tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupannya. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat tentang bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan isi Al-Quran luar biasa. Langsung tercermin dalam akhlaknya. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Apa yang disebutkan Al-Quran itu pasti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana diri kita ternyata masih jauh dari akhlak seperti ini. Allahu Akbar. Jadi mengamalkan isi Al-Quran, mempraktekkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Yang keberapa? Yang kelima, tidak berpegang dengan hukum Al-Quran. Tidak berpegang dengan hukum Al-Quran. Ini tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum bagi kehidupan kita. Tidak berpegang dengan hukum Al-Quran. Angkat tangannya. Urutan keberapa surat Al-Maidah? Barakallahu fikum. Si banyak, Masya Allah nih. Masya Allah. Saya kasih yang susah supaya ini buat saya kali, Masya Allah.
Surat Al-Maidah ayat 48. Surat kelima tadi Al-Maidah ayat 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya maksudnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara-perkara mereka menurut apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kalian. Ini di antara ayat yang menunjukkan orang-orang yang tidak, orang-orang kewajiban dari kita untuk berpegang dengan hukum Al-Quran. Yang terakhir, yang keberapa tadi? Yang keenam. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa? Obat bagi berbagai macam penyakit. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi berbagai macam penyakit. Jadi Al-Quran ini menjadi apa? Obat bahkan penyembuh bagi berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit apa? Hati, penyakit jiwa. Tapi yang luar biasa lagi adalah bukan hanya penyakit hati, tapi Al-Quran juga bisa menjadi penyembuh dari penyakit jasmani, meruqyah, kan gitu kan. Dan dalil tentang masalah ini luar biasa banyak, insyaallah. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tentang masalah hak-hak dari Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan semangat bagi diri kita untuk bisa mendekat bersahabat dengan Al-Quran. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dari berbagai macam kesibukan yang menyibukkan diri kita dari Al-Quran, yang ternyata kesibukan tersebut sama sekali tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Allahumma. Silakan kalau ada yang bertanya. Fadhal. Kita ya, apa? Dengarkan, ada yang tanya. Silakan. Hukum menaruh Al-Quran di bawah, ya taruh di bawah misalnya di karpet kan? Nah, kita mengetahui bersama bahwa Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah, kitab sucinya umat Islam. Dan di antara adab kita kepada Al-Quran Al-Karim harus memperlakukannya dengan baik, jelas. Di antaranya tentang masalah tadi menaruhnya, para ulama menjelaskan betul. Jadi bukan hanya taruh di bawah, bahkan kalau Al-Quran ditumpuk dengan kitab lain atau buku lain, banyak ulama yang mengatakan ini nggak boleh. Al-Quran bisa ditumpuk dengan kitab-kitab atau ditumpuk dengan buku pelajaran yang lain, Al-Quran di bawah misalnya. Ini banyak ulama yang mengatakan nggak boleh, subhanallah, sampai seperti itu. Untuk apa? Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Apalagi kemudian kita taruh bawah, kan gitu, yang sejajar dengan kaki kita, maka kita wajib beradab dengan Al-Quran. Karena barang siapa yang beradab dengan baik, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, insyaallah ta'ala Allah akan muliakan kehidupannya dunia. Barakallahu. Yang lain silakan. Kompak. Kalau misalnya Al-Quran itu jatuh, kalau misalnya nggak sengaja di kamar mandi, ada beberapa orang yang belum cium. Iya, itu nggak ada dalil pada gitu. Mencium Al-Quran ketika jatuh biasanya gitu ya. Oh, gitulah. Ada kikat yang pertama, jelas kita tidak sengaja kan gitu. Tapi yang kedua, kenapa bawa kamar mandi? Ini subhanallah, ini kenapa dibawa ke kamar mandi? Jangan dibawa ke kamar mandi, subhanallah. Jangan dibawa ke kamar, nanti taruh di luar. Jangan dibawa ke dalam WC, kata para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, kalau jatuh misalnya di tempat lain,
bukan kamar mandi. Kalau kamar mandi nggak bawa tadi ya, nggak dibawa. Jatuh misalnya, maka nggak ada sebenarnya kemudian harus dicium, ini seterusnya enggak. Nggak ada, tidak ada dalil tentang masalah hal tersebut sama sekali. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Alhamdulillah sudah pada paham berarti, masya Allah ya. Betul ya? Tinggal ditanya berarti. Kalau nggak ditanya berarti apa? Ditanya. Masih banyak nih ininya. Saya tanya ya. Ya. Apa sifat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 57? Yang nyata tahu nih. Nah, apa sifat Al-Quran? Fadhal. Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Nah, apa sifat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 57? Ada 4 sifatnya. Fadhal. Saya cuma ada 3 doang, Ustaz. Coba. Pelajaran atau peringatan. Pelajaran atau peringatan. Yang pertama. Yang kedua. Memberikan kesehatan jasmani. Obat atau penyembuh. Iya. Syifa. Yang ketiga. Yang ketiga. Itu di situ apa? Di sini saya tulis yang 4, Ustaz. Hah? Petunjuk. Petunjuk betul. Yang satu lagi? Saya Rahmat. Barakallahu fiik. Sini maju. Tulis satu lagi tambah rahmat, kasih sayang ya. Tambah lagi. Rahmat atau kasih sayang. Ah, mau lagi pertanyaan? Masih banyak insya Allah nih ya. Pertanyaan. Tadi saya sebutkan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian saya bawakan perkataan Syekh bin Baz ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis ini. Apa maksudnya sebaik-baik kalian yang mengajar, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya? Ada satu tengah-tengah. Coba barakallahu fiikum insyaallah. Tuh, insyaallah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata Syekh bin Baz apa? Yang belajar Al-Qur'an, mengamalkannya, mengajarkannya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah. Lagi? Hah? Oh, seru juga insyaallah. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan beberapa adab Al-Quran yang wajib. Beberapa hak Al-Quran yang wajib. Fadhal. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Satu. Yang kedua, beriman bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah sebaik-baik hukum. Dua. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Allah yang disebutkan di dalamnya dan menjauhi larangan-larangannya. Empat. Yang keempat, meyakini berita-berita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lima. Yang kelima, melindungi Al-Quran dari ulah orang-orang yang menafsirkannya semuanya. Barakallahu fiikum. Maju. Insyaallah. Syukran Tat. Apa? Oh. Pertanyaan lagi. Tadi saya katakan salah satu perkataan sahabat yang mengatakan kalau kalian ingin mengetahui apakah kalian mencintai Allah, maka coba lihat interaksi kalian dengan Al-Quran. Sahabat siapa yang ngomong ini? Betul ya? Tadi saya ngomong kan? Nyum, coba. Siapa? Sukar, bukan apa. Orang lebih. Ibnu Abbas. Lah, bukan. Ayo. Ibnu Umar Mas'ud. Ibnu mana nih Ibnu Umar masuk?
Ibnu Mas'ud, barakallahu fikum. Ibnu Umar Mas'ud siapa? Anak mana itu Ibnu Mas'ud? Anak Bandar Lampung itu yang Ibnu Umar Mas'ud. Lagi. Ini sampai jam berapa nih? Enak kan semuanya. 5 menit lagi, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Nah, tadi saya bacakan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 204. Ayat 204. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi. Tolong. Mendengarkan satu. Yang kedua? Menyimak. Barakallahu fiikum. Mendengarkan, diam, menyimak, betul ya? Memperhatikan dengan seksama. Terakhir, satu nih ya. Wah, ini penentuan final, Masya Allah ini. Tadi Anda sebutkan di antara ciri mukmin yang hakiki adalah apabila dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Surat apa itu? Yang lain loh. Nah, itu benar loh, udah ya? Yang lain, belum. La, bukan surat. Al-Imran ayat 34. Hah? Al-Imran. La, bukan. Al-Anfal surat ayat kedua, barakallahu. Alhamdulillah. Insyaallah. Nih, tisu bisa jadi hadiah kan? Bisa ya. Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan antum anak-anak yang saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan antum jadi hafizul Quran, orang yang ahlul Quran, alladzina ahlul khasatu ya jalali wal ikram. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dengan bersahabat dengan Al-Quran. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya Ustaz Ahmad, setelah saya juga untuk antum yang mendengarkan, menyimak, mencatat dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti bisa kita segera amalkan. Dan kalau artinya kasih coret-coretan ketika antum setoran, ketika antum ngaji, jangan cepat putus asa. Semangat terus, insyaallah. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Setelah ini boleh makan siang dulu ya. Kita berangkat ke masjidnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,